Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Tip Otomotif. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan selalu urusan dan berikan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang risiko yang terjadi bila mobil sering lama parkir di garasi seperti ini. Tentunya kondisi mobil yang walaupun tidak digunakan itu tidak memungkinkan bisa terjadi kerusakan. Baiklah, pelas saja risiko bila mobil terlalu lama jongkrok di garasi seperti ini. Simak videonya berikut ini, tapi seperti biasa sebelum menyaksikan videonya, tolong didukung untuk Tip Otomotif dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, risiko yang pertama yaitu aki mobil yang lama tidak digunakan seperti ini, parkir lama di garasi, maka akinya bisa tekor. Oke. Aki mobil bila kondisi parkir terlalu lama, seminggu lebih tanpa dipanaskan, maka akinya ini bisa ngedrop ya teman-teman. Karena ada beberapa sistem pada mobil, sebenarnya kelistrikan pada mobil itu seperti alarm, central lock, dan ada beberapa jenis yang memasang kamera itu dia menyedot arus, termasuk juga ECU ya teman-teman. Jadi alangkah memang sebaiknya kalau mobil tidak digunakan itu tetap dipanaskan minimal seminggu sekali. Walaupun memanaskannya cukup 15 menit ya, agar akinya ini terisi, nanti akinya tidak cepat tekor. Itu resiko yang pertama ya, akinya tekor jika mobil tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, risiko yang kedua yaitu ketika mobil tidak digunakan, parkir lama di garasi seperti ini, nanti ban atau roda ini bisa kempes ya teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah mengalami ya, ketika mobil terparkir lama di garasi, tiba-tiba ketika kita gunakan, itu tiba-tiba bannya kempes. Walaupun setelah kita pompa nanti tidak terjadi kebocoran. Nah, jadi risiko ban kempes ketika mobil parkir lama di garasi itu akan kemungkinan sangat terjadi. Jadi memang sebaiknya setiap seminggu sekali cuma kita kontrol, kita cek kondisi anginnya. Jangan sampai ketika kita ingin gunakan, mobil lama tidak kita gunakan, bannya bisa kempes. Itu ya teman-teman, risiko kedua mobil lama parkir di garasi. Oke, risiko yang ketiga ketika mobil lama di garasi, itu ketika mobil tidak digunakan dalam waktu lama, nanti remnya bisa lengket ya teman-teman. Khususnya ketika teman-teman mobil habis kena air, misalnya kena air hujan atau habis kita cuci, kemudian kita parkir, tidak kita gunakan dalam waktu lebih dari seminggu, nanti ketika mobil dijalankan, itu biasanya rem bisa lengket antara kampas rem dan tromol, khususnya pada saat kita mengaktifkan handrem ya, ketika parkir mobil lama di garasi tidak digunakan, kita aktifkan handrem, kondisi basah, dia akan lengket ya teman-teman. Dan ketika akan kita gunakan nanti rem itu lengket antara tromol dan kampas remnya, khususnya pada bagian roda belakang karena handrem itu menarik roda belakang. Jadi ketika parkir lama, sebaiknya teman-teman mengganjal rodanya dan membebaskan handrem agar ketika kita gunakan mobil terparkir lama seperti ini, nanti kampas remnya tidak lengket. Itu resiko yang ketiga. Teman, resiko yang keempat jika mobil di garasi terlalu lama, yaitu ketika garasi kita kondisi tertutup, baik depan, pintu, kiri, kanan, atau belakang itu tembok, dia di dalamnya itu lembab, maka menyebabkan kolong di dalam mobil ini, ya, besi-besi di dalam mobil, di kolong mobil ini bisa berkarat. Teman-teman bisa melihat ya, besi saja yang tidak terpakai, misalnya ditaruh di lantai gitu, beberapa lama dia akan berkarat. Begitu juga pada bagian-bagian besi pada kolong mobil kita, jika lama tidak digunakan di dalam ruangan atau garasi yang lembab, dia akan berkarat. Jadi sebaiknya untuk mengatasi karat ini teman-teman, seminggu sekali minimal garasi itu harus dibuka
agar sirkulasi udara dalam garasi selalu terjaga sehingga tidak menyebabkan karat di kolong mobil. Itu risiko yang keempat. Selanjutnya risiko yang kelima, ya, teman-teman bisa lihat ya di bagian pintu itu terdapat karat-karat ya. Ini karat pintu mobil, ini fungsinya agar suara di dalam kabin itu kedap. Jadi suara di luar biar tidak masuk sampai ke dalam. Jadi di dalam kabin itu suasananya jadi senyap. Nah, ketika mobil terparkir lama, kondisi tertutup seperti ini, maka karat pintu itu akan terjepit. Karat pintu ini akan terjepit, tertekan, ya. Dan jika tidak pernah dibuka, mobil parkir lama di garasi ini bisa lama-lama mengeras dan lama-lama bisa rusak atau retak-retak ya. Dan akhirnya suara dari luar bisa masuk ke dalam mobil, itu bisa mengurangi kenyamanan dan kekedapan di dalam kabin. Nah, makanya sebaiknya mobil tetap digunakan minimal seminggu sekali. Itu resiko yang kelima. Resiko yang kelima, resiko yang keenam ya maksud saya teman-teman. Nah, untuk part-part bagian di dalam kabin atau di dalam mobil, jika mobil lama tidak digunakan atau terparkir lama di garasi seperti ini, kondisi tertutup, kondisi lembab, maka bisa membuat jamur, khususnya pada interior, yaitu pada sarung atau jok kulit jok ini ya, cover jok ini. Jika kondisi di dalam mobil itu lembab, dia akan timbul jamur. Begitu juga pada cover-cover kulit dan dashboard ini ya teman-teman. Jika tidak pernah dibuka, tidak ada sirkulasi udara, maka dia akan berjamur. Makanya sebaiknya dipanasi setiap seminggu sekali, dan ketika memanasi, ketika kita bawa keluar, dibuka jendelanya agar udara di dalam kabin itu bisa bersirkulasi sehingga tidak muncul jamur di dashboard atau di sarung jok ini ya teman-teman. Itu resiko yang keenam. Lalu resiko yang ketujuh, jika mobil terlalu lama parkir di garasi lebih dari 1 minggu. Nah, ketika mobil diam di garasi seperti ini, maka semua cairan, oli atau cairan apapun yang ada di mesin ini, dia akan turun, khususnya oli ya. Contohnya pada oli ini. Jika oli mesin tidak pernah digunakan seminggu lebih, dia akan turun sampai ke bawah. Nah, ketika mobil dinyalakan, maka oli itu juga bisa lama akan naik. Nah, itu bisa membuat aus pada komponen di dalam mesin. Selanjutnya, pada oli juga bisa rusak ya. Oli kalau terlalu lama digunakan, maka dia bisa mengental atau mengendap. Ya, endapan ini yang bisa berbahaya, bisa menjadi slag atau lumpur pada oli. Selanjutnya, cairan, contohnya pada cairan wiper ini, jika mobil tidak digunakan dalam waktu lama, cairan wiper apalagi kalau dicampur dengan sabun atau dicampur dengan sampo, nah, bercampur dan air, bila tidak pernah wiper ini tidak pernah digunakan airnya, maka mobil tidak digunakan, dia akan mengendap juga di bawah. Nah, ketika terjadi endapan, maka bisa merusak motor wiper, akan seret ya teman-teman, nanti wipernya bisa rusak. Nah, itu resiko pada yang ketujuh jika mobil tidak digunakan. Juga seperti pada minyak rem ini, jika mobil tidak digunakan, tidak dilakukan pengereman, maka dia juga minyak rem ini bisa mengendap juga ya teman-teman. Jadi sebaiknya mobil tetap digunakan seminggu sekali, walaupun 15 menit digunakan untuk muter-muter di dalam komplek, agar mobil tetap aman ya teman-teman. Itu resiko yang ketujuh. Berikutnya resiko yang terakhir, yang ke-8, yaitu jika ruang mesin diam seperti ini, terparkir lama, apalagi kita parkir di dekat tempat sampah. Nah, ini resiko tikus bisa masuk ke dalam ruang mesin. Nah, ini sering terjadi pada
mobil-mobil yang sering terparkir lama di garasi. Nah, ketika tikus masuk, dia membawa sampah atau dia mengeluarkan kotoran, baik kencingnya atau kotorannya, itu bisa membuat kotor pada ruang mesin. Kemudian tikus sendiri itu bisa memakan kabel-kabel ini ya, sehingga kabel-kabel pada kelistrikan pada mesin atau pada mobil itu bisa putus. Nah, ini bisa membuat mesin mobil mogok ya, ketika distarter tidak mau nyala. Jadi ketika mobil tidak digunakan cukup lama, memang sebaiknya tetap seminggu sekali dicek, dibersihkan agar tikus itu tidak datang ke ruang mesin. Itu tadi teman-teman 8 risiko jika mobil lama di garasi tidak pernah digunakan. Jadi sekali lagi, sebaiknya mobil itu tetap dipanaskan, tetap digunakan minimal seminggu sekali agar semua komponen-komponen dalam mobil itu terawat dan aman, jauh dari kerusakan. Jadi mobil jadi akan lebih awet. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tip kali ini. Mohon maaf dari kurang kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.